bedak kita beli rokok sabungkus sabaraha majikan membelikan atuh MS Glow aya kan MS Glow ayahnya Wardah Mustika Ratu Garnier Olay wan aya pon bareng 3 genep nu koneng 28 depan kudu jelas hari ngaji mah tuh merek-merek nah tuh Ines aya Ines aya kan Ines apon nu halus mah nu 06 eta 08 mah geuneuh salah aja boro-boro apal kosmetik jujur 8 pemajikan runyem Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Gintung Kerta beserta Pak Sekdes, yang kami hormati Pak Babinsa dan Babinmas, Al-Mukarramun, para alim ulama, warasatul anbiya, guru-guru kita semua. Seiring dengan doa dan harapan, semoga guru-guru kita semua dipanjangkan umurnya. Hadirin, dengan tidak mengurangi rasa hormat, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena akselerasi waktu kita sangat terbatas. Sadayana kami anu menentang hidup di alam dunia, ingin bahagia dunia dan akhirat. Bagaimana agar kita hidup iskaliman dan hidup mulia, wafat dalam keadaan sakit. Satu, perbanyaklah membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Barang siapa yang membaca ayat-ayat suci Al-Quran satu, bayangkan ibu bapak baca Al-Quran satu akan mendapatkan 10 keberkahan. Itu satu buku. Kalau satu halaman, kalau 1 juz, kalau 30 juz, berapa puluh juta yang kita raih keberkahan. Jangan harap hidup akan berkah kalau tidak suka membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Yang kedua, apabila keutamaan membaca Al-Quran akan mendapatkan syafaat pertolongan nanti di hari kiamat. Yasfa'anilil abdi yaumal kiamah. Salah satu yang akan memberikan pertolongan di hari kiamat adalah pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran.
nunyaangan di alam kubur pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Jangan kau jadikan rumah sebagai tempat hiburan, dan jangan kau jadikan rumah sebagai tempat hiburan yang sepi dari pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Yang jadi permasalahan sekarang, yang belakang jangan berisik, coba didengar. Kadang-kadang diam. Coba saya mau tanya, bapak dan ibu banyak zikir, banyak komen. Banyak zikir, banyak komen. Loba maca sholawat, loba maca WhatsApp, loba sodakoh, loba selfie, loba zakat, loba ngadepo, loba sodakoh, loba masang slot. Ya bagaimana hati akan tenang kalau tidak suka membaca ayat-ayat suci dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran, insya Allah ada keberkahan, ada ketenangan. Contoh, selenting bawa ning angin kalepat bawa nakilat benang beja tidak bisa dipercaya. Bahwa lama alam dunia tempoe para we alam dunia tempoe, tapi hati cah ngaji pakai patroma, ngaji pakai lampu cempor, pakai patroma, pakai lampu cempor, beres ngaji teh bulu irut teh hararina. Alam dunia bahwa mampu, tapi hati cara imahan ieu maca surah An-Nisa, iman ieu maca surah Toha, iman ieu maca surah Ali Imran, ieu maca surah Al-Baqarah. Bapakna tukang tani, anak masantren, jadi kiai, juara MTQ, juara musabaqah qiraatin. Kenapa bapak tukang tani, anak jadi kiai? Bapakna dagang kalamun batu di tanggung masian kerupuk kawarung batu, dagang coet, dagang bulku, dagang sapu, tapi berkah anak jadi perwira, anak jadi bintara, anak jadi tantama. Kenapa? Karena suka membaca ayat-ayat suci. Ayo nama tinggali alam dunia ke cara raah, pakai LTV, pakai lampu karania, tapi hatena parwe. Ngaji ge lain hikmat, lain kursi, lain kudu, lain tawadu. Yang dibacakan oleh qori adalah kalam Allah, yang dibacakan oleh qori adalah mukjizat terbesar. Kenapa Anda tidak simak? Kalau tidak mampu menjadi pembaca yang baik, jadilah pendengar yang baik. Ieu mah qori keur ngaji kalah kamu HP, qori keur ngaji kalah kamu Ori keur ngaji kalangkahnya status mudah-mudahan. Harusnya kan yang dibacakan karena kalam Allah, mukjizat terbesar disimak. Karena kalau membaca Al-Quran itu perlu dengan keahlian dan keilmuan. Ada tanawun, sihaka, nahawan, kurdi, bayanti, dan lain sebagainya. Kalau tidak mampu jadi pendengar yang baik, cobalah jadi. Kalau tidak mampu jadi pembaca yang baik, jadilah pendengar yang Pak Kades, Pak Sekdes. Di sini kan ada wifi. Di kantor desa teh kudu aya murotal yang ada keberkahan. Di kantor desa teh ada tilawah, boleh ada menyetel Salman Amrillah, Kiai Haji Salman Amrillah, Kiai Haji Muhammad Zeta, Kiai Haji Samsuri Firdaus, Kiai Haji Mumin Mubarak, Kiai Haji yang lainnya. Begitu jadi berkah. Dan bahagia mah demi Allah pakai huruf qasam, wallahi billahi tallahi, bukan di materi, bukan.
tetapi kebahagiaan yang paling hakiki adanya di hati. Sanyajan dahar yang teri cai teh anu kamari bari basi, tapi hati happy kalau suami tidak lain hati. Sanajan duitna salamari, HP-na BlackBerry, mobilna Ferrari, tapi sakit hati karena suami suka lain bodi. Bahagia mah bukan di logam mulia, tapi bahagia mah adanya di akhlak yang mulia. Sanajan teu boga daang jeung peda ari salaki setia mah aku bahagia. Sanajan aina tim Joya kena gelombang cinta, HP Nokia, laptop Toshiba, motor Honda, mobil Innova, duit loba, sawah lega akan batin kasih sarege teu tibra yang kena kasur musa daang gitu mirasa yang kena lauk mila bari caina akala belasna pisensa sabab ngadenge beja salaki kagoda budak SMA mata kadengekeun ngajina ge bari nyarane wedakeun deungeunna hate amburanya kan nyararane ulang teu pararungkung sanajan saragam alus tetep we teu geunah hate amburanya kan saragamna anyar. Tolong sekali lagi baca Ibu, kalau kita mah dulu ya maghrib mengaji, betul nggak? Coba ini amalkan. Waktan diru sholat ba'da sholat, menunggu sholat setelah sholat. Ada beberapa orang yang selalu didoakan oleh malaikat-malaikat Allah. Salah satu yang didoakan oleh malaikat-malaikat Allah adalah orang yang menunggu sholat setelah sholat. Hari beres sholat isya, hari beres sholat maghrib, temu kena teh nempel bari ngadaguan sholat isya baca Quran, bari ngadaguan sholat isya baca sholawat, detak jantung diisi dengan zikrullah, baca kalimah-kalimah thayyibah, tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, takbir Allahu akbar, tahmid la ilaha illallah. Keterpautan hati kepada Allah pasti membahagiakan, tapi keterpautan hati kepada manusia sering mengecewakan. Cuman hati Allah cukup Allah yang jadi penolong. Tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Mungkin hari ini posisi dan bapak biasa-biasa saja, karena ibu sering membaca Al-Quran, karena bapak sering meningkatkan diri kepada Allah, dimuliakan, diangkat derajat ku anak, umroh ku anak, haji ku anak, fasilitas kesehatan dipambayakeun ku anak, mobil dimake ku anak. Alhamdulillah, melak cabe jadi cabe, melak bonteng jadi bonteng ku hade, bakal menang ku hade, goreng bakal menang ku goreng, kumantung kena laku jeung lampa. Jangan harap hidup berkah kalau tidak suka membaca Al-Quran. Luangkan waktu untuk ibadah agar hati tenang. Luangkan hati untuk ibadah agar hidup penuh dengan keberkahan. Jangan sampai waktu teh habis digunakan oleh hal-hal yang tidak berfaedah. Main game, FF, MM, saluana jeung salakina micek, kena jablay online. Di pas open BO teh tatangna era kajian. Jelema ayeuna tarungkul lompatan ari panantai tadarusan keur main ludo we hayu-hayu. Coba ngaji dari maghrib ke isya, maghrib mengaji Pakades ada program unggulan, maghrib matikan TV, bapak-bapak juga begitu. Waktu biru sholat ibadah, sholat menunggu sholat, setelah sholat hari beres sholat maghrib tetong balik imaroh idaroh di ayah makmurkan masjid. Berapa orang di kampung ini yang tidak pulang dari maghrib ke isya? Saya mau tanya, berapa orang yang tidak pulang dari maghrib ke isya? Baheula masih kita kupalu kuku papan kujengjeng imaroh idaroh di ayah makmur paralimu masih kita beres sholat di baheula macareurik lain emut ka Allah birungnya kacepet palu. Ayeuna mah masjid aralus tapi usina teu aya, make AC, make kipas,
geuning teh make granit pakarpet ini sarareungit mana atuh eusina salat maghrib ge tilu jajan eta ge mun Persib teu main mun Persib mah teh ulah lamun Persib main mah tiluan ngajajan bisa 2 jajan subuh 2an ngajajan kadang-kadang madan eta anu komat jadi imam makmum anu wiridan anu ngadoa ari ente ka mana makanya tolong berapa orang sih yang tidak pulang dari maghrib ke isya di kampung ini luangkan waktu untuk ibadah harta akan berkah hati akan mutmain contoh ini mohon maaf ya Pak Muhammad Tobrani Pak Kepala Desa Anda punya gaji alhamdulillah Anda dipercayai oleh masyarakat amanah muga-mugi we ya desa gitu kerta cing jantan desa anu apanjang berkunjung aya dina ginanjar kabulujengan Bapak bisa Bapak Bimas Anda punya tukin Anda punya lauk pauk Anda punya remon dari maghrib ke isya teh cicing di masjid tong balik ya kan cocokkah orang-orang yang punya duit tidak pulang dari maghrib ke isya cocok nikmat mana lagi yang akan kau dustakan tayeuna nu teu boga anu balaksa anu miskin nek naon balik keun naon BLT teu meunang bansos teu meunang PKH teu meunang pagawean kan fotokopi KKW jeung KTP ari cair kakeun cair ge acan pendataan cair ditanya alasanana cenah itu naon teh ngebleng cenah eta makanya dari maghrib ke isya teh mohon maaf ibu-ibu ya yang sebelah kiri luangkan waktu untuk ibadah insyaallah ibadah. Nah gini saya kasih tahu tentang harta dalam perspektif agama Islam wajib datang bil ilmi artinya ziyadah itu bertambah ilmu. Kalau harta mah Ustaz bukan bertambah wa barokatan fil rizqi harta mah berkah betul nggak sedikit mencukupi lebih baik kok daripada banyak tetapi melalaikan. Salabah Khatib Al-Ansari ketika miskin rajin ibadah tetapi ketika salabah berlimpah harta tidak ibadah indikator hartanya tidak berkah. Kan baik kurang banyak rumah tangga rumah sederhana alhamdulillah ya Allah yang karim batur imam pakai parabola orang parasut telur isuk-isuk barudak sekolah pakai sekolah geningannya nggak goreng sangu geningan pakai gaji doma katak montok nanti ayeuna ya teh efek gaji doma nanti lemah teu boga batur imam ini manis mana nama pilih himis tapi kan rumah tangganya romantis tidak anarkis nek naon imam gedong bari singrong sawah hektaran duit miliaran emas rencuk pisan tapi rumah tangga nanti rumah tangga buludu balpang dordang salaki kemana-mana kudu video call percaya kasalaki teh salaki sare lain isi hutan kalau kan dipariksaan HP dan salaki teh bodoh teu atuh hapus pesan sebelum tidur aku banget gitu loh aya dan jelema teh hadapeun tenda ya makanya baca maghrib mengan maghrib mati katib bapak-bapak ngapulang waktan dulu salat ibadah salat menunggu salat setelah salat dari maghrib ke isya nawaitu an ataki papihat dan majid sunatan lillahi ta'ala itikaf masyaallah ya karim tubuh ini punya hak untuk istirahat betul nggak dalam rangka hibdun nafsu memelihara diri karena memang ada keterbatasan Pak memori kita otak kiri otak kanan DHA DNA itu perlu istirahat tubuh kita juga punya hak untuk istirahat tidak harus serta-merta dengan dunia dan pernak-perniknya tidak serta-merta
pekerjaan dan berbagai permasalahannya. Tubuh ini Pak Kades punya istirahat gitu. Bu, ibu di maghrib kayak satenya mau kena ulah lesson ima beres sholat maghrib alupun mau kena mana remote ya ini lagi TV mana remote sekolah nonton kene Cinta Yang Gila dia ngomong saya lah sekolah itu tuan kene Sabtu baca apa? Mau hidup berkah baca apa? Tulis Ustaz. Yang kedua, Anda baca dalam berbagai kitab, baik itu Kifayatul Akhyar Imam Taqiyuddin Abi Bakr bin Muhammad menjelaskan, dalam kitab Durrah, dalam kitab Riyadhus Shalihin, dalam kitab Fiqh Sunnah karya Imam Syekh Saidi, dalam kitab Hidayatul Mustajid karya Imam Ibnu Rushd, kalau kita ingin berkah kuncinya sholat berjamaah. Batak Pak Kades, mohon maaf Pak Sekdes, 15 menit sebelum sholat zuhur aktivitas di desa berhenti. Hentikan seluruh aktivitas. Panggilan Allah lebih utama daripada panggilan tak terjawab. Doa dan dijawab, hari HP itu keangkat, angkat atau Sekdes. Kita tapi duit siapa ayo sholat coba tuh. Wah, luangkan waktu untuk ibadah, insya Allah rezeki akan berkah. 15 menit sebelum sholat zuhur seluruh aparat desa pergi ke masjid. Panggilan Allah lebih utama daripada panggilan tak terjawab. Satap berniaga yang tidak akan rugi, hanya satu berniaga dengan Allah. Mari kita lihat Mekah, mari kita lihat Madinah. Begitu kumandang azan seluruh aktivitas berhenti, sholat berjamaah. Mekah padang pasir, Mekah gurun Sahara, demi Allah air jam-jam tidak pernah kering. Betul. Diurang kabar di bulan kalau dok modal gampang OBS. Di Mekah padang pasir gurun Sahara, unta montok, domba montok, dari mak gede. Hah? Kenapa berkah sholat berjamaah dijaga 5 waktu? Awal waktu di masjid, diurang tinggal di domba marok non, cukup coba domba barda, lungarit nak lebih berganti domba. Jadi kalau kita ingin berkah ya sholat berjamaah. Bisa nggak Pak Muhammad Tobrani 15 menit sebelum sholat zuhur semua aktivitas? Bisa, kenapa tidak? Betul nggak? Kalau masalah pegawaian mah dati suka peluk mau ayah tuntung nama pendataan ayah tuntung nah data diri sorangan ke masjid berjamaah awal waktu updating data masjid berjamaah termasuk tukang son saya dengarkan ke masjid mana kenapa masih kita nyewakan son sholat cek son ke masjid berjamaah. Kita contohkan duhur inna kan adil makna harfu taukid inna sholat kanat alal mu'min kita mauquta. Waktunya sholat itu kan ditentukan. Untuk Bandung dan Karawang berbeda, Karawang dengan Jakarta berbeda. Makanya Bapak dan Ibu tolong print jadwal sholat untuk daerah Karawang dan sekitarnya. Minta ke kantor Kementerian Agama yang ada di Karawang, minta kepada kantor Majelis Ulama Indonesia yang ada di Karawang, biar akurasinya waktunya tepat. Kan ada jadwal waktu sholat ya, betul nggak? Sekarang kan duhur itu mohon maaf loh, jam 12 kurang kan, betul? Jam 11.44, ada yang 11.43 kan, ada 11.42. Gimana daerahnya kan? Ini jadwal sholat barokah di jadwal Persib semua. Di fotokopi. Kita kakurok pangoprint. Jadwal sholat mantap tanya, ada can. Kita tanya, nyon jadwal sholat minta, betul tidak? Ke KUA tuh ada tuh jadwal sholatnya minta. Tempelkan gede.
tatanya adan kan kesel ngejawab naoge. Hei ibu 11:30 sudah siap sih bu. Sadayana kita pikir anu ditulis ku Farouk Kohab bab awal adalah bab toharoh, ya kan? Anda baca Safina, Anda baca Fakih Muin, itu semua bab awal adalah bab toharoh, bab tentang kurang teh memeh bersih batin atau lahir-lahir. Fa innallaha hakun, berhadapan dengan Allah itu lebih berhak daripada berhadapan dengan manusia. Kenapa engkau berhadapan manusia bajunya luar biasa, tetapi kadang-kadang sholat berjamaah bajunya biasa-biasa, warna putih, abiyat, 2 lapis, saubaini, itu sunnahnya berpakaian seperti itu. Kenapa mesti 2 lapis kalau belum masih ada tertutup? Nah itu coba sholatnya sing rapi, sing sopan, pakai wangian, sunnahnya non alkohol yang tidak menempel di pakaian tapi sunnahnya menempel di badan. Itu yang bagus, sing bersih, sing rapi. Anda dopatu minal iman, amalkeun. Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat cinta tentang keindahan dan kebersihan. Tampilkan bahwa Islam itu sangat bersih. Mau sholat pakai kaos, pameret di material. Wah, mau ulah ilu orang mah, ilu damai. Rapi. Nah seorang istri itu harus mengerti. Siapkan 11:30 teh sampingna, pecina, sorbanna, acu kokokna, dalemannya, kaos sangsangna. Bapak bulan laki ramila rambaknya pahit berumah tangga orang teh kestina. Hampura mamah tiluhur sausap rambut jeung kotomena, tihanap saibas dampal jeung roromeheunana, digigir sakiring cingir jeung tai kukuna. Di tengah masa aya we kumaha bapak. Ceuk bapana teh boro-boro dipentak teh dipentak ge kewajiban bapak sebagai imam. Tugas yang paling berat seorang suami bukan hanya sekedar memberikan nafkah lahir dan batin. Mama harus mengerti tugas yang paling berat seorang suami menjaga anak dan istri agar selamat dari siksa neraka. Ya abil maknahan punidayu munadaha huruf tanbih ladina amanu sifat marfu'un ku di sana adalah fi'il amar wa ba'inuhu antum al aman al aslu diwujud. Jagalah dirimu, jagalah anak, jagalah istri dari bara api siksa neraka. Hampura mama papa teh bisa nyenangkan. Aku mah cukup bahagia rumah tangga denganmu karena kamu selalu menjaga sholat berjamaah. Si Aa mana? Ayo kamakin teteh sholat di mamahnya berjamaah dan keribur ke sekolah. Ini salah kita teh siap-siap kamakin berwudu dulu, baca doa setelah wudu, antarkan suami ke depan rumah, pandang penuh dengan kasih sayang. Mengapa? Bisa jadi itu adalah pertemuan terakhir karena umur tidak ada yang tahu. Gitu salah kita rek sholat siapkeun. Masalah kirek sholat teh main HP we hayo. Paket teh pesen paket. Mesenan lumayan salaki sia. Mesen dasar ratu COD. Batur taraweh menang paket. Aya ada jelema teh lah seuri wae jelema. Make lipen jelema. Berangkatlah ke Mas. Setiap langkah Pak Babin Mas, Pak Kapolsek izin nih saya sampaikan. Setiap langkah yang kita ayunkan ke masjid birahmatillah wal maghfirah, birahmatillah wal maghfirah. Ampunilah, kasihanilah. Angkat derajat kemuliaan dunia dan akhirat. Umanya teu kabita. Mengapa ke masjid Anda tidak kuat? Jogging Anda kuat. Mengapa Anda pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat zuhur 4 rakaat tidak kuat? Ari Musa.
salah kita asam urat. Jadi saya tambah asam urat teh mal ada. Hari kemana sakit asam urat. Hari badminton kuat. Dua asep saya pakai mau kalian. Kau masih gitu. Asam urat. Bantu. Ada yang maaf. Jadi sambar musuh dakwaan. Ayah nu kitu. Berangkatlah ke Mas. Sunnah pergi ke masjid jalan kaki. Sekali lagi saya sampaikan, sunnah pergi ke masjid jalan sesuai dengan hadis bahwa sunnah pergi ke masjid itu jalan. Tolong, ada beberapa sunnah yang harus kita amalkan. Satu, sunnah rawatib, yaitu sunnah yang menyertai sholat wajib. Tolong di-save. Barang siapa yang melaksanakan sholat sunnah rawatib ikhlas lillah karena Allah, akan dibangunkan istana di surganya Allah. Hadis. Berapakah qobliyah duhur? 4. Sekali lagi, qobliyah duhur berapa? 4 rakaat. Tapi bisa membangun istana di surganya Allah. Masa tidak wajib 4 rakaat? Paling 5 menit, 10 menit paling lama. Hah? Hari gapleh, dengikeun sia sok gapleh. Ayo, kageun hajam tilu sia gapleh beungeut rajet ku gulau. Nakeun sia mabari ngocok RT-an. Apal urang ge. Ngabejaan kan sok gapleh tereh bae. Nu sok gapleh tereh. Bukti. Tata dua paehan nya ditapai. Datang balak tilu mod. Gapleh. Can ngadengin nu gapleh panjang umur. Dengikeun kaur umum. Dua rakaat jadi mau kau makan, luruskan, rafatkan, karena bagian dari kesempurnaan salat berjamaah. Salah satu yang didoakan oleh malaikat-malaikat Allah yang mengisi saf yang kosong, yang mengisi saf yang isi dulu saf yang paling depan, isi dulu saf yang paling. Zaman Nabi diundi, zaman Rasul di Quran, ingin saf yang paling depan. Begitu. Salat berjamaah. Beres salat berjamaah kurang mah ahli sunnah wal jamaah wiridan, benar tuh? Hei wirid, kurang bahasa Sunda lah. Kalau bahasa Indonesia nya tinggal setelah salat fardu, betul? Saya bertanya ibu-ibu itu punya pegang HP dari tadi, itu maksudnya apa? Apa itu tempat itu barogaun? Saya paling senang kalau itu tuh ibu juga satu lagi tuh. Udahlah, ilmu mah bukan sekedar viral, amalkan ilmu. Tolong bijak, cerdas dalam mempergunakan media sosial, karena dari jemari sekarang bisa berujung kepada jeruji. Ada berita tabayun, klarifikasi, jangan langsung share, jangan mau kita diadu domba, jangan mau kita diprovokasi. Betul nggak? Yang merugi kita sendiri. Beres sholat, kurang tema channel, istighfar kan? Sami di dia. Nah, saya kasih ilmu. Kenapa beres sholat membaca istighfar? Ibu mau tahu nggak hikmahnya beres sholat membaca istighfar? Barangkali dalam sholat kita bacaan kita kurang sempurna. Tilawah, tajwid, fasoha, makhraj, sifatul huruf kurang sempurna. Disempurnakan dengan membaca untuk menutupi kekurangan yang ada pada diri kita. Kenapa beres sholat membaca istighfar? Bisi hatena teu khusyuk. Kadang-kadang ada sekolah makieunya ya teh 2 rakaat tilu sok dan pokoknya pernah teu ngalaman gitu. Ya teh 2, ya teh 3 lengah begitunya. Dalam fikih apabila ragu dalam rakaat sholat ambil yang terkecil. 2, 3, 2. Ya teh sholat isya teh 3, 4 sok itu hebatnya. Ambil 3. Lamun barang dahar genep 5. Genep.
Oh, baca astagfirullah boleh, astagfirullah wa atubu ilaihi boleh, astagfirullah boleh, Allahumma gfirli boleh. Silakan doa istighfar. Baca dan satu catatan, zikir yang paling baik dengan tangan, karena tangan ini akan menjadi saksi nanti di hari kiamat. Sabaraha kali ieu leungeun dipake wiridan, sabaraha kali ieu leungeun dipake nyin eupan. Sabaraha kali ieu leungeun dipake wiridan, sabaraha kali ieu leungeun dipake nyokot duit salaki keur mandi. Acak-acakan duit cek salaki teh ieu eueuh ieu duit di ka mana? Urang mah tita tadi ge di dapur. Ulah buruk sangka bisi paraseanya. Tapi eueuh ieu urang teh apal duit teh aya 500 nah jadi 300 sama 2 lamar. Ceuk pamajikan teh tong ribut di lembut urang teh kerusuk tuyul. Padahal eta tuyul teh nu ngomongna. Jadi zikir yang baik dengan tangan, karena ini akan menjadi saksi nanti di hari kiamat. Sabaraha kali panon dipakai ngaji, sabaraha kali panon dia dipakai ngintip mandi. Nah, berapa kali ini digunakan untuk membaca salawat, berapa kali ini lisan digunakan membicarakan aib orang lain. Orang banyak sibuk membicarakan aib sesama, padahal dia sendiri punya aib yang sama. Betul nggak? Oke. Bu, beres wiridan sing tartib, urang mah ahli sunnah wal jamaah. Salat sunnah deui ba'diyah, betul? Pulang ke kamar di masjid ke rumah. Kenapa harus baca salam? La tadkhulu qabla salam. Jangan masuk rumah tanpa membaca salam. Yang dimaksud dengan baiti jannati, rumah ke surgaku, rumah yang dibacakan salam. Suami nggak ada, anak nggak ada, ibu pulang kajian, ibu pulang pengajian, baca salam. Kenapa? Malaikat-malaikat Allah yang akan menjawab salam itu. Tah itu. Ari balik ngaji di pengajian teh. Assalamualaikum gitu. Mau lain. Pantau bunglong. Kayak modal. Ucing ada angtong kol. Susah lagi nanti balik ngaji saya jadi error. Ya yang balik ngaji angtong bantu bunglong. Ayah ada pakai kipas di mana? Makan baik ngaji teh. Bantu bunglong. Assalamualaikum. Assalamualaikum, dibuka ke pemajikan teh. Waalaikumsalam. Masih sekeleh make mukena. Kita coba suami teh berikan mukena salam pemajikan teh. Kenapa nafkah yang dipikari doa Allah di Rasulullah teh nafkah anu halal dianggo keluarga dalam rangka mendekatkan ketaatan kepada Allah. Oh, ibu boga duit boga milik boga rezeki teh atuh pamajikan teh pangmeulikeun mukena nya. Aduh 2.800.000 genah teh tingis. Kudu nama pamajikan teh pangmeulikeun tiung atunya. Banten strap ada kan? Banten strap aya 700. Denai aya denai 245. Joya aya Elsata, Dauki, Limbras, Umamah aya Umamah. Dari suami yang baik mah begitu. Ya mah boga duit, bolian manuk, bolian manuk. Aing serius dengeng kan sih. Saudara kitu wae teh. Meuli tiung, meuli bokana, bolian manuk, meuli manuk. Tingali pamajikan tiung belel. Tingali kenana cetihan. Manuk
boga pamajikan ngagerek aya jadi dia ya dan yang gesuri we jelema teh cepina hatena teh aku banget gitu. Assalamualaikum dibuka ku istrina. Waalaikumsalam. Buruk-buruk ke papan jati hade goreng ge salaki sorangan menepuk air di dulang terpecik muka sendiri ari aku goreng salaki urang bilang jangan bandingkan suamimu dengan suami orang. Kenapa? Mohon maaf nih, jangankan sama tetangga betul tina saturunan saindung sabapa adi jeung lanceuk ge beda. Benar teh? Saya paling nggak suka itu, suka membanding-banding kekayaan orang lain dengan kekayaan suami. 100.000 ge pangarasa laki original asli 1 juta ge eta mah bantu. Sok pikir gitu, syukuri nikmati jalani apa yang ada karena hidup adalah anugerah. Bersujud jangan menunggu terwujud. Orang banyak menunggu terwujud baru sujud. Sujudlah semua akan terwujud. Tidak ada rumah untuk bersandar. Jangan takut masih ada lantai untuk bersujud. Keterpautan hati kepada Allah pasti membahagiakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cium tangan kasalah kita. Saling kayak salah kina tenak kursinya lain kursi iya mah menang minjem kursi anu iya we geus beak geningan tinggal ban kursi nate tinggal ban salah kita nyelegot juga hayam nyeleng-leng cicing dengan dia sudah ya asli sorcai. Nah, ini kedekatan hati. Kalau sang istri memberikan air kepada suami, sanajan cai teh anu kabarin basi, tapi kalau yang memberikan istri diminum oleh suami terasa hati. Sanajan cai madu, pakai susu, tapi kalau yang memberikan pembantu diminum oleh suami terasa itu kritikan esensial hal-hal yang bersifat pribadi oleh istrinya. Recai, masya Allah ya kan. Rumah tangga teh tenang Pak, gimana itu? Tenang hati setelah sholat berjamaah. Alhamdulillah ya Allah. Pak, orang tua, aduh baheula makin tuh amparkeun sama perjuangan memasak nasi teh luar biasa ngaulaan salaki teh nutu napi isikan minun seuneu asupkeun kana asepan wadahan kana seek asa kubrageun kana dulang diakeun kana boboko sabaraja ngaulaan salaki teh eta mah colokeun asa jadi saya eta mah ganjaranna teh beak muslim. Ayo seri lagi ketete boro-boro saksi sing boro-boro ngisikan kapungkun mak itu bari nyariosna teh kieu Pak Kades Pak Sekdes kulu wasrobu wala tusrifu makan minum tapi tidak boleh berlebihan dalam rangka mensyukuri nikmatnya Allah dalam rangka menghargai jasa petani hayang jadi pare teh lila penuh perjuangan perlu waktu perlu kesabaran. Bapak kalau makan jangan banyak-banyak ya, takut mubazir tidak termakan. Bagi kita air tidak berarti, bagi kita nasi sedikit tidak berarti. Tuh lihat di Palestina, tuh lihat di Yaman, lihat di Syria, lihat di Ethiopia. Begitu dinanti air sedikit juga. Pak tolong ya kalau makan dan minum dihabiskan. Gitu awewe solehan mah. Lamun saraki dah hate sang harapan ibu-ibu. Kalau suami makan payunan. Ieu masalah kirek dahar teh kalakan di WA. Pak, nokna kulkas, mamah lagi senam. Astagfirullahaladzim. Rumah tangga kitu marungkan desa. HP sasi. Ini balik jam 4 ya gitu. Ini HP siapa? Ini HP siapa sih diliput-liput gitu? Bu, paham? Kalau makan suami di payunan ya, payunan awas loh.
ya masalah kita hati mana we kalau kan naik odong-odong naik odong warna wiwi makan teh dihadapi beres makan ngobrol tentang anak teh amanah yang harus kita pertanggungjawabkan lain sabda sebagai bungkus kulit etika budi pekerti dan akhlak yang mulia. Biarlah anak kita tidak S1 yang penting anak kita sholat, biarlah anak kita tidak S2 tidak S3 yang penting berbakti dan taat, biar anak kita tidak mendapatkan pekerjaan tapi dia jadi pedagang yang jujur. Pedagang yang jujur akan masuk surga bersama Rasul. Alhamdulillah. Pak, mendidik anak itu masih bersama, bukan hanya kewajiban istri, bukan hanya kewajiban suami, tapi ini adalah amanah yang harus kita pertanggungjawabkan. Alicia atau sholat, pan tadi kamar sigit ya bapak. Si teteh mana? Si teteh menuju kuliah. Kalau sang jadwal siang, tolong telepon, tolong WA, sholat dulu. Itu rumah tangga. Hanya dengan uang pak, mau apa uang melimpah tapi anak narkoba, mau apa uang banyak anak jadi geng motor, mau apa uang banyak tapi ditahan oleh KPK pakai rompi oranye. Biar rumah kita sempitnya apa-apa yang penting hati luas. Sekarang banyak orang yang rumahnya luas tapi hatinya sempit. Orang mah imah ge sempitnya tapi banyak hikmah. Ada wae arek di dapur ada deui mereka tengah imah ada mata imah leutik mah anak teh sok laloba ada wae. Alhamdulillah imah teh leutik aja di rumah tangga teh genah ararampang beres duhur makan bekerja ibadah nganggur musibah cari karunia Allah multi profesi saya sampaikan ngaji ini di dalam Al-Quran surah Ali Imran wal takum minkum ay bil makna lil tabin dan lil bayan. Profesi mubalik seperti saya fardu kifayah, profesi qori tadi adalah fardu kifayah, qori'ah fardu kifayah, mubalik fardu kifayah. Maksudnya gimana? Cukup ada keterwakilan. Jangan semua jadi penceramah pak. Kalau semua jadi penceramah bapak sakit siapa yang ngurus? KBH jadi penceramah menggering mah eta gering mau mana resep dokter mau apoteker aduh ribu atuh diatur harus ada yang jadi dokter kandungan kritikal esensial karena memikirkan bagi perempuan bidan dokter kandungan kudu aya yang jadi pilot. Kenapa mesti ada yang pilot? Kalau kita pergi haji siapa pak pilotnya kalau nggak ada yang mampu? Kami didorong ustad atur nges ini ya kalau ya nggak didorong karena tepi ke Karawang Timur makanya harus ada yang jadi pilot. Betul nggak? Kudu aya nu jadi astronom, kudu aya nu ahli kimia, kudu jadi astronomi, kudu ahli kimia, fisika, biologi, ekonomi. Ada semua nabi. Kenapa nabi sukses? Kan dibantu oleh Umar bin Khattab politisi. Kenapa nabi sukses? Karena dibantu oleh Utsman bin Affan. Dia adalah muslim. Dibantu oleh Abdurrahman bin Auf. Dia adalah muslim. Kenapa nabi sukses? Dibantu oleh kelompok muda. Siapa? Ali bin Abi Thalib. Kenapa nabi sukses? Dibantu oleh perempuan yang sangat tangguh, Siti Khadijah binti Khuwailid. Kenapa nabi sukses? Dibantu oleh masyarakat. Siapa? Bilal bin Rabah. Begitu kalau ingin maju umat Islam. Ada yang jadi dokter mata? Iya dong. Kudu yang jadi dokter mata, kudu yang jadi dokter kulit. Lamun buduk kurang mainnya salep 88 wajib baheula itu salep 88 teh. Aduh, timimiti mas santren dengan tamat. Salep 88 nya panas nya bau. Kudu aya inovasi. Bo, di kampung ini ada nggak yang ambil kedokteran? Alhamdulillah. Ada yang jadi pilot. Bapak mau tahu Khodimul Haramain, pelayan dua kota suci? Kalau kita masuk
Itu kan tanah suci ya, betul nggak? Muslim kan wajib. Makanya kudu aing jadi pilot umat Islam teh. Bapak mau pergi haji, bagaimana berangkatnya kalau ada pilotnya? Didodorong ke Kertajati, lewat Subang. Makanya gitu. Harus ada politisi, harus dong tentang kebijakan regulasi. Kalau politisi diisi oleh orang-orang yang tidak baik, hancur masa depan kita, betul nggak? Makanya jangan karena duit, jangan karena uang, jangan karena materi, sesuai dengan hati. Pilihan boleh berbeda, tapi persatuan dan kesatuan harus kita jaga, betul? Gitu. Tetap maju ya umat Islam teh kudu maju. Kudu aya jadi pedagang, distributor. Abdurrahman bin Auf ini suatu kisah nyata. Ketika diajak hijrah dari mana? Dari Mekah kan ke Munaf, ke Yasrib dulu, Madinatul Munawwar sekarang. Ditinggalkan itu unta, ditinggalkan itu tanah di Mekah, ditinggalkan itu kebun kurma. Dia ikut bersama Rasul ke Madinah. Apa yang terjadi? Lebih sukses. Suatu hari kedatangan sahabat-sahabatnya pulang perang. Dia berkata kepada Abdurrahman bin Auf, kebun kurma saya busuk. Kenapa busuk? Karena tidak sempat memanen. Saya baru pulang ikut berperang. Tolong beli. Siap. Harganya karena kurmanya busuk, saya tidak akan membedakan kurma busuk sama baik. Saya beli dengan harga yang pantas. Dibelilah kurma busuk. Baru 10 hari ada pengusaha dari Yaman yang mencari kurma busuk untuk obat. Dibeli dengan 10 kali lipat harga dari pembelian. Itulah berniaga yang tidak akan rugi. Itu hanya satu berniaga dengan Allah. Sing yakin Pak Kades. Kayak anak yatim beri, insya Allah bakal loba ke jual beli. Tapi Kades mengarep-ngarep nah eta akte jual beli halal itu mah. Lamun korek akte kematian wae. Kan koneng. Sorry dek ngecek des. Mana nulis aktena ngecek des. Makanya begitu. Hah? Paham? Bu, ibu, makan bersama suami biar anak sudah sholat dan sebagainya. Beres. Asal. Nah ini. Bak dia asal ada nggak? Nggak ada kan? Tapi Anda baca dalam berbagai literatur, dalam hadis-hadis yang sahih, ada sebuah amalan yang sangat bernilai dan bermanfaat, fadilahnya besar. Apa? Zikir di sore hari, zikir di petang. Kalau sore amsaina kan, ya kan? Amsaina. Kalau subuh asbahna. Barang siapa yang membaca zikir di petang hari, mohon maaf nih, beberapa keutamaan. Satu, kita baca tahu, kita baca surah Al-Ikhlas 3 kali, baca surah Al-Falaq 3 kali, baca surah Anas 3 kali. Ya kan? Kalau semua asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir. Itu kan astagfirullah wa atubu ilaih 100, subhanallah wa bihamdihi 100. Ya kan? Ada lagi doanya, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakri, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. 3 kali. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kenapa zikir sore pahalanya besar? Karena pada saat sore orang sedang sibuk berniaga. Karena pada saat sore orang sibuk tentang ternak di urusan dunia, tetapi kita masih sempat mengingat Allah. Itulah pahalanya yang besar. Batul masih sibuk atau sore teh urusan untung. Batul mas sore teh sibuk urusan batin. Tapi orang mah teh mutuh ke Allah. Itulah pentingnya membaca zikir di petang. Terselamatkan dari subuh. Cuma di desa itu setel teh zikir pagi petang. Ikan dalam kolam wae semua ayo. Ada kan zikir petang?
panik. Itu hebatnya zikir petang kali, luar biasa. Orang lain sedang sibuk jalan-jalan, orang lain sedang sibuk kuliner, orang sibuk dengan pernak-pernik dunia. Orang mah cuma hati ka Allah, subhanallah. Gitu. Beres orang teh kerja teh luangkeun waktu ke pamajikan. Bisi pamajikan geuring teh nya keur kabidan atunya si yang suntik kabeh. Kayaknya sok aya kuliahnana pan sore teh modana. Pangresepna urang mah nganter ka bidan teh sok aya kuliahnana. Biar kita mah pakades sederhana ya. Kabidan naik motor lama 1 juta kenangan tidak apa-apa daripada motor baru 1 juta per bulan. Kades biar kita mau berangkat ke desa jalan kaki yang penting mendapat ridho ilahi daripada ke kantor desa naik versi tapi hasil korupsi. Biar suami ibu tangannya kotor tapi rezekinya bersih daripada tangannya bersih tapi rezekinya kotor. Betul. Ya Allah ya Karim diantar pamajikan teh eta teh keharmonisan rumah tangga teh rapat rapat beres lah di alam dunia teman rapat ulin atau healing pamajikan teh atuh ulin yang pamajikannya kulinernya rapat pamajikan teh atunya kayak beli spray untuk keharmonisan rumah tangganya. Pan obatna teh Jakarta Bandung. Kerame mana TikTok teh Jakarta Bandung. Spray ganti king coil-nya. Ada kan king coil di Kerawang Barat itu ada standnya king coil 2.800.000. Ya kan sebuah keharmonisan rumah tangga biar tidurnya nyaman. King coil, my love kayak my love, Cintakun, Emerald, Kingland, Lady Rose, Bonita ya. Jadi kena Senin Salasa teh spray teh ganti. Ulah ieu mah spray urut sepanduk. Ya American stunting. Mari spray atuh. Jalan-jalan ini waktu dari rumah tangga mah lain masalah ini punya perhatiannya bukan duit yang beli emas dimana orang kemudak sekolah budak kuliah di hari emas mah gampang pan tinggal ngajualnya manuk mah hese dijual lain suri sih baik itu sih hese beli manuk mah beli di sana dijual mabuk ini ngapal pan korban ya kayak korban kalau masalah satu hobi lah bu itu rumah tangga yang enak telepon sekolah ya, pulang ya jangan kemana-mana di mama lagi masak di mama lagi beli makanan yang sukai jadi perhatian wala tuqabbi ba'da tasir ditekan 2 sampai dengan 2,5 kan tidak boleh kasar akrimu auladakum jelas kok hadisnya muliakan anak begitu ke anak teh mau budak teh mandi ciwitan udah mandi jajan we sih budak teh garunuk pas budak teh geuring rek mamnya apot hayang Jamal cuk anakna teh Jamal ayo lamun gonok lain saruri sia teh ketuban pas gering mam abot cowok kadang teh talungon gonok seuri we dah Bu, udah baca zikir kan? Sore? Coba istiqomah mendawam kontinuitas berkesinambungan. Jadi detak jantung itu diisi dengan zikrullah, tenang, tidak depresi, tidak panik. Pameli kenaon atau sebuah keharmonisan rumah tangganya. Beli-beli wadah
Wardah, ya kan Wardah? Ini kan banyak. Suami nyuruh istrinya glowing, fasilitasi atuh glowing. Ayo wadah teka beli jujur dalapan manuk genep sina pagawean udun wadah teka beli rokok sabuku sabaraha majikan membelikan atuh MS Glow. Aya kan MS Glow ayahnya Wardah, Mustika Ratu, Garnier, Olay, pon aya pon bareng 3 genep nu koneng 28. Depan kudu jelas hari ngaji mah tuh. Yang merek-merek nah tuh. Ines aya Ines. Aya kan Ines? Apon nu halus mah nu 06 eta. 08 mah geuneuh. Salah aja boro-boro apal kosmetik jujur dalapan pemajikan runyem. Nah maghrib mengat maghrib matikan baik. Jangan lupa ya sunnah rawatib terakhir ini untuk ibu-ibu terakhir saya bisa lama-lama. Tolong ibu-ibu di save kalau suami tidak ada jaga marwah keluarga. Perempuan haram memasukkan laki-laki yang bukan mahram di jantan kita. Didengerin. Wanita yang punya suami pergi haji harus ada mahram. Wanita yang mau umroh harus ada pendamping. Wanita keluar rumah izin suami. Puasa sunat aja Pak mohon izin. Ibu mau puasa sunat harus izin su. Tete puasa sunat komodi punya kanyu besti. Lain sering itu segera ayat aturan. Anda baca dalam kitab, Anda baca dalam hadis. Dasar nggak dibawa sampai mati, seragam nggak dibawa sampai mati. Demi Allah, wallahi, billahi, taullahi, utang dibawa sampai mati. Makanya kudu tertib ahli sunnah wal jamaah. Anda pergi haji harus ada wasiat takwa. Anda pergi haji harus ada wasiat. Apalagi dalam rumah tangga sehari-hari. Kalau Anda tidak tertib dalam bayar utang, amal habis nanti digunakan untuk bayar utang. Itu karena hak adami. Atau kudu bebeja kasalaki. Sebelum dimandikan, sebelum disalatkan, sebelum dikuburkan, harus terselesaikan hak adaminya. Jangan jadi beban almarhum dan almarhumah. Mata kudu transparan. Ngomong kasalaki. Waro. Daster maju 2000 sampai. Tupperware maju, Martin maju, arisan geus meunang mayar gitu. Di menang yang pangmuda nomor hiji mayar pangtungtungna. Aya ada jelema teh hanapeun tenda lah. Utang mah kudu dibayar, bener teh? Jangan sampai kebunnya, sawahnya, kontrakannya dinikmati oleh ahli waris. Tapi utang orang tua tidak dibayar dosa. Tertib. Nah yang baik gimana? Begini. Salaki dagang orang maduha. Salaki bekerja orang mah berdoa. Salaki kasawah orang mah ngempatkeun saja. Salaki usaha orang mah usaha. Aduh suami istri teh bersinergi dalam rangka menjaga tinggali salah kita pejuang rupiah yang tidak pernah mengenal lelah. Suami ini tuh bu pejuang rupiah yang tidak pernah mengenal tanggal merah. Minggu ke sawah. Padahal mereka kan pernah pacaran seumur saya tahu. Kabelaan pemajikan. Si karunya kasalaki. Lamun dagang, usaha, bekerja, berdoa, kasawah, ampangkeun saja. Contoh ini salah kita kasar mah ulah sekiai ke cenanya dan baik dari salah kotor penting rezeki bersihnya halal lamun urang barang dahar tidak barang halal sok soleh solehah ke anak pintan turunan yang dipakai ibadah teh awak teh hampang teu raregeun teu hese
Kenapa sih sholat subuh suka kesiangan? Kenapa sih sholat isya suka kemalaman? Kenapa sih sholat asar suka keakhiran? Kenapa sholat duhurnya juga terlalu siang? Salah satu faktor penyebabnya adalah dosa. Ingat itu. Ingat, salah satu faktor penyebabnya adalah dosa. Ini jalan ke sawah. Biasa wes pelan sawah, bawa teko dinginannya. Paling pamer tidur nang ka Mekah. Paling di urang malam aya tetangga ka Mekah, lulur ka Mekah paling matu sapa. Ngareupelan. Balik di Mekah teh daratang deui nya. Aya mawa bakakak eta teh sok dibere teko. Gedena jeung leutikna teko teh kumaha bakakak. Mun mawa endog dibere kopea. Namun teu mawa dadal mah kacang dua kor maaf. Mah, bapak angkatnya ke sawah. Pak, ka desa kedapnya. Wa tisaratan lang tabur tisarah anu barokah. Lamun naik ka sawah bulan. Nah, subhanallah subhanallah. Sabaraha urang di lembur dia anu meme ka sawah bulan. Kalau Anda mau menanam apapun, baik itu kurma, jagung, padi, wudu heula. Baca dina kitabna, meh barokah pepelakanana. Osok meme ka sawah wudu. Wudud. Ka sawah teh lain wudu. Matak sawah lega ge beak ku keong. Bu, ini salah kita kasau. Tak urang mengamparkeun sajadah. Ye, lamun salaki tidak ada, jaga marwah keluarga, jaga kehormatan, jaga harta yang ditinggalkan. Pak sinu doa eta wanita nu saleh apa? Ye mah salaki Allah, momotoran, OTW. Dengekeun saya cici. Siap. Saya sama motoran salaki Allah. Salaki Allah teh momotoran. Bari make kacamata hideung sama. Aya da petak seuri. Da katingali atuh lah aya pokona mah. Make tiungna teh warna eta we. Coba tah hideung sebal ayeuna. Pakai helm standar nasional Indonesia Undang-Undang Nomor 9 tahun 2009 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 pakai helm standar nasional Indonesia. Untuk keselamatan kita bersama. Mah helm juga panyuk. Pakai helm sebenar. Tolong ibu perhatikan sen. Ini emak-emak nih. Sen kaki lu belok ke kanan. Astagfirullahaladzim. Nah itu seriusan lagi kerja. Tan pakai brostas ya. Ayo saya teh kemana? Saya teh belok kemana? Lain bohong itu saya sering ketemu itu yang gitu mama dong. Cara kata ibu saya kemana molotot? Budek mau kata jelema. Dialingan teh kalau ada. Siun berapa ke mama ya? Bener nih sering ketemu loh yang gitu aja. Sen ke kiri belok ke kanan. Lagi teman nyilakakan katanya. Lain buka majikan anak. Pemajikan manehna. Udahlah. Pokoknya mah lamun salah kita aya teh jaga kehormatan daripada ruang lingkungan jeung batu nampatan bening keneh tingkinya ari dina ibadah mah lain jumlah istiqomah. Betul enggak? Bukan jumlah tapi istiqomah, mudawamah, kontinuitas, berkesinambungan. Duha setiap hari 6 rakaat, duha setiap hari 4 rakaat, istiqomah. Duha 12 rakaat setahunan ya Allah. Ngomong nate jong-jong. Ngomong nate gitu. Kita harus tek maca sahur-sahur ting duha meh jong-jong. Ari ngahiji jeung bodoh pariwe. Ngomong nate meh jong-jong. Ngit aja. Istiqomah.
Ibu mau tahu kan doa sholat duha? Nih. Allahumma inna rizki bisama, ya Allah, kalau memang rizki di langit turunkan rizki. Bukan hanya sekedar materi. Ingat rizki bukan hanya sekedar materi. Anak soleh demi Allah rizki, anak soleha rizki, anak berbakti rizki, pasangan yang saling mengerti atas kelebihan dan kekurangan rizki, sehat rizki, tenang hati. Jangan berpikir bahwa rizki duit gak sempit. Jadi saya omongan duit, kamu tegaplok duit seolah-olah tegaplok rizki teh kan salah sesat gitu masih ada gitu. Duit itu cuma duit. Tegaplok duitnya dianggapnya tidak punya rezeki, itu masalah atuh. Alhamdulillah ya Allah, hari ini rezeki yang saya dapatkan bukan dalam bentuk materi, tapi rezeki yang saya dapatkan ketaatan kepada Allah. Yang 5 waktu saya sholat berjamaah, yang 5 waktu saya awal waktu saya laksanakan sholat sunnah rawatib, sunnah yang menyertai sholat wajib. Ya Allah, terima kasih atas kesehatan yang diberikan. Betul nggak? Ulang tahun Allah teh rezeki luar biasa eta. Manusia itu duit. Kan duit loba tapi jeung penyakit teh harayang teh. Lain teh orang kaya belum tentu bahagia, orang miskin belum tentu menderita, belum. Ayeuna sawahna hektaran, daharna ngalin daharna. Dikese. Bapak ieu sanggup laloba teh bapak mah diabetes. Sakieu belum harma sawahna hektaran. Di macuna mah 2 boboko. Kan terus. Lain bohong saya dagingkeun menyata. Beunghar kontrakan loba ieu daging euy ulah kolesterol. Di bangunan nama jeung semuanya diaduk. Lain seueur setek bohong. Di bangunan nama aduh. Ieu semuanya rasa soto. Mantap deh. Lain bohong itu. Boga kontrakan nama boro-boro. Iya benar. Bukan bohong. Oh, coba bung harobat duit tapi jeung penyakit. Sanggup diabetes, daging kolesterol, asin darah tinggi. Orang mah belum jago di renos. Ayo hantem terus, cina garing. Oh, pakai hejoan. Leunca, ayo malam Jumat ngabret. Hanya kan MNG anak. Tidak pernah pergi langsung terus sehat, duit miliaran, sawah hektaran, bobogaan juga paria menang ngaleoban. Kita hanya sebentar itu ngombe. Makanya jangan berpikir sempit bahwa rezeki itu bukan hanya sebatas mah tenang hati, rezeki, anak soleh, anak soleha, rizki, taat ibadah. Wah, begitu. Allahumma inkan dan rizki bersama, ya Allah, kalau memang rizki di langit diturunkan rizki oleh Allah, bukan materi. Anaknya pintar, dapat beasiswa sekolah ke Mesir, dapat beasiswa sekolah ke Madinah, ambil usuluddin, ambil tarbiyah, ambil syariah, pulang gelar resi, punya pesantren, punya yayasan, itu rizki. Panjir huwain kana fil ardi, kalau memang rizki dalam bumi keluarkan. Salah kikir macul, beluat kana luar. Rizki nusok duha antara duha orang. Batur menang beluat di orang kabur. Salah kapan so. Bukan duit pe aku pakai ubah. Boro-boro namahan wajah berkurang. Saya mau tanya Pak Kades ya, Pak Muhammad tuh berapa orang yang istiqomah karyawan atau staf Bapak yang rajin duha? Berapa orang yang rajin? Yang duha dulu gitu. Udut. Timpa kopi hidung mata. Ayah mau dikocek, ayah mau tong dikocek. Rupa-rupanya bukan pagawe.
Enggak sok aya nutok dikocek. Aya nutok dikocek. Dulu buat China misalnya aku mandinya dia. Bapak dan Ibu baru sampai duha itu saja Pak Kades. Mohon maaf tidak semua saya sampaikan ya karena ini adalah strategi pemasaran. Biar saya akan diundang lagi. Jadi pendapat dan pendapatan itu harus seimbang. Mudah-mudahan Pak Kades dan seluruh stafnya sehat selalu. Pak Binsa, Pak Bimas, Pak Kapolsek, Pak dan Ramil, kita bermohon berdoa kepada Allah agar pemilu ini berjalan kondusif, damai, dan sesuai dengan harapan kita bersama. Mudah-mudahan tidak ada hal-hal yang kita tidak inginkan. Bapak dan Ibu, itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.